Here. A bloodbath won't do anything. Halo sahabat Story Movie, kembali kita bersama akan berpetualang dalam cerita singkat tentang sebuah film. Tetapi sebelum itu, silakan sahabat tekan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Yuk, kita langsung saja ke ceritanya. Kali ini kita akan bersama melihat satu karakter, seorang sheriff yang terkesan santai namun sangat serius dan sigap dalam menghadapi sebuah kasus, di mana terdapat satu komplotan 3 serangkai yang menyandera seorang dokter kaya. Diketahui, dokter tersebut memiliki rahasia besar yang berhubungan dengan salah satu pengusaha di kota tersebut. 3 serangkai ini berusaha menggali informasi tentang rahasia itu, dikarenakan menyangkut kematian kakak dari salah satu anggota 3 serangkai ini. Adalah Roy. Ia terbebas dari penjara. Diketahui terjerat kasus kekerasan dengan seseorang 10 tahun silam. Selepas keluar dari kurungan, ia dijemput oleh rekannya yang juga adalah adik dari mendiang kekasihnya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menjemput sepupu Grace. Dan ketiganya bersama-sama menuju sebuah rumah yang diketahui adalah kediaman seorang dokter yang juga adalah saksi kunci tentang rahasia besar ini. Setibanya di tempat itu, Grace dengan membabi buta menyerang seorang penjaga rumah tersebut. Dan membunuhnya. Bergegas, seraya menodongkan senjatanya, Grace menginterogasi Dr. Kitts tentang apa yang terjadi dengan kakak kandungnya yang diketahui bernama Bridget Baker. Namun, Dr. Kitts memilih bungkam. Melihat respon tersebut, Grace menyalakan alarm darurat, memancing agar polisi datang ke TKP. Scene film berpindah, memperlihatkan sesosok sheriff beserta rekannya yang mendapat informasi akan tindak kriminal ini. Kembali ke kediaman Dr. Kitts, terlihat ia sedang diikat di sebuah kursi dan Roy menelpon FBI untuk juga memberi informasi tentang penyanderaan ini. Kabar tersebut terus menyebar hingga terdengar oleh Charles Rutledge yang adalah seorang pengusaha di kota ini. Charles meminta Sheriff Ben untuk datang ke TKP sebelum FBI datang. Setibanya di TKP, Sheriff Ben mencoba bernegosiasi dengan 3 serangkai ini. Grace mengutarakan keinginan hatinya bahwa ia hanya ingin mengetahui siapa pelaku di balik kematian kakaknya. Sheriff Ben menjawab menurut apa yang ia ketahui bahwa kakak Grace menghilang dan pergi ke Atlanta karena terlibat kejahatan. Namun Grace tidak serta-merta mempercayai hal ini. Ia meminta Sheriff Ben untuk terus menyelidiki kasus tersebut. Jika tidak, sandera mereka akan mereka bunuh. Ben menugaskan Marissa untuk bersiaga di sekitar TKP. Sedang di dalam rumah, Dr. Kitts mencoba mengarang satu cerita fiktif, menggiring 3 serangkai ini ke dalam cerita tersebut, dengan berkata jika kakak Grace tidak mencintai Roy, serta demikian juga tidak menyukai Grace dan Toby yang adalah saudaranya sendiri. Sehingga terjadilah adu mulut di antara mereka. Scene berpindah memperlihatkan sekelompok orang yang sedang membakar mayat. Adalah Silas, salah satu anak buah Charles Rutledge yang
juga pemimpin kelompok ini, terlihat sedang menerima telepon dari sang atasan. Sedang Toby yang sedang penasaran dengan pintu rahasia milik Dr. Kitts, ia pun mencoba meledakkannya. Namun, gagal. Sementara Sheriff Ben terus mencoba menggali informasi tentang kematian kakak Grace melalui sambungan telepon. Dalam hal ini, seakan-akan Charles menutupinya dan enggan memberitahukan tentang kebenaran kasus ini. Terlihat Marissa telah tiba di lokasi, bersiaga menunggu instruksi selanjutnya dari Sheriff Ben. Are you in position? Don't fire till I give the green light. Dr. Kitts melanjutkan ceritanya bahwa ia membantu kakak Grace dalam studinya. Namun ia menyesal karena kakak Grace ikut dalam bisnis yang dijalankan oleh Charles. Selama bertahun-tahun, hidup Grace tidak tenang karena ia selalu memikirkan apa yang terjadi pada kakaknya. Tak lama kemudian, Silas dan anggotanya tiba. Mereka berencana untuk langsung mengeksekusi, menghancurkan rumah tersebut, beserta semua yang ada di dalamnya, dengan menggunakan sebuah drone berbahan peledak. Namun terlebih dahulu Grace mengetahuinya dan menembaknya jatuh. Sementara Toby yang terus penasaran dengan pintu rahasia Dr. Kitts akhirnya berhasil membuka pintu itu, dan terkejutlah ia melihat gudang narkoba yang besar beserta seorang pria yang sedang mengemas paket-paket narkoba di dalamnya. Sementara itu anggota Silas mulai bergerak melakukan penyerangan. Mengetahui hal ini, Grace bergegas naik ke atap rumah dan menembaki mereka. Alhasil beberapa orang terjatuh, namun seseorang dari mereka lolos dan memasuki rumah itu serta menyandra Grace. Namun sesaat, rekan Sheriff Ben yang juga adalah putra Charles Ruthless masuk dan menodongkan pistol ke arahnya. Don't you fucking move. You fucking turned around right where you came out. Untuk kesekian kali, Grace bertanya apa yang terjadi pada saudari kandungnya. Pada akhirnya, Dr. Kitts menceritakan yang sebenarnya, bahwa mendiang kakak tercinta, Brigitte Baker, hendak membuat pabrik narkoba karena melihat Toby memakai narkoba di belakang rumah. Brigitte meminta bantuan Dr. Kitts yang kaya untuk mendanai proyek tersebut. Kemudian Dr. Kitts membawa Brigitte kepada Charles. Dan untuk menyebarkan paket-paket narkoba tersebut, Brigitte memanfaatkan seorang musisi keliling yang ditengarai adalah Roy. Namun, karena keserakahan Charles dan Silas akan bisnis besar ini, mereka pun menghabisi nyawa Brigitte Baker serta membakarnya. He wants Charles Toby and me. Charles meminta 3 serangkai tersebut untuk melepaskan putranya. Let's trade. Just keep your word, Kyle. Namun sesaat, karena merasa terintimidasi perkataan putranya sendiri, bahwa semua kejahatannya akan terbongkar. Let them pass, or when the FBI arrive, I'll tell them everything. Sesaat, Charles memberi kode pada Silas untuk menembaknya mati. Kembali mendapat instruksi dari Charles, Silas beserta anak buahnya yang lain yang baru tiba di TKP menghujani rumah Dr. Kitts dengan beribu-ribu peluru. Dr. Kitts pun tertembak. Toby mengorbankan dirinya meredam ledakan granat yang
akan mengenai Grace. Sedang Marissa mendapat perintah Sheriff Ben untuk membidik satu persatu Silas beserta anak buahnya. Pada akhirnya, Sheriff Ben berhadapan langsung dengan Charles Ruthless. Always lands on top. It's over, Charlie. Dan dengan sigap, ia lebih cepat satu langkah, berhasil menembak tepat kepala Charles Ruthless. Di akhir kisah, Grace sangat bersedih kehilangan Toby. Demikian berpisah dengan Roy. Terima kasih sahabat Story Movie telah mengikuti petualangan sang sheriff yang kalem namun sigap dalam menangani sebuah permasalahan. Jangan lupa like, subscribe, sampai bertemu di film-film selanjutnya. See and love you all.